Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ditangkap itu karena pidatonya. Ya tulisannya bagus, tulisannya kritis, tapi karena dia berpidato ya di Kongres ya Permi ya, karena itu salah satu di antaranya. Karena pada masa itu kan juga lagi digandrungi pengumpulan massa dalam jumlah yang besar dan pidato politik lah bahasanya. Dan kalau dia berpidato atau acara-acara pidatoan pada masa itu kan banyak orang datang. Tidak hukuman 15 bulan penjara. Persidangan dan hukuman yang diterima Rasuna membuatnya sangat terkenal karena diberitakan secara luas di banyak media. Bung Karno yang juga pernah dipenjara pemerintah kolonial akibat aktivitas Said sebagai singa betina. Tapi karena memang jiwa Islami dan jiwa perjuangnya dan jiwa mendirinya, dia di sana mengajarkan para tahanan, para narapidana untuk belajar membaca. Karena pada tahun-tahun itu kan juga banyak yang belum bisa baca tulis gitu. Dia belajar membaca, kemudian juga memberikan ilmu-ilmu tentang politik gitu kan. Setelah keluar dari penjara, Rasuna Said meneruskan pendidikan di Islamic College, pimpinan Kiai Haji Mokhtar Yahya dan Dr. Kusuma Atmaja. Selain dikenal karena orasinya yang lantang, nama Rasuna Said juga dikenal banyak kalangan lewat tulisan-tulisannya yang tajam. Sejak tahun 1935, Rasuna Said sendiri dipercaya para sejawatnya menjadi pemimpin redaksi Majalah Raya, sebuah majalah yang dikenal radikal dan pernah tercatat sebagai salah satu tonggak perlawanan terhadap pemerintah kolonial wilayah Sumatera Barat. Kala itu, serupa dengan yang dilakukan sejumlah majalah yang diterbitkan para aktivis pergerakan kemerdekaan di berbagai daerah lain, Majalah Raya sering memuat berbagai tulisan yang berisi motivasi dan agitasi pada kaum muda Minang untuk terus berjuang agar Indonesia terbebas dari penjajahan. Karena tulisan-tulisan dan aktivitasnya sebagai pemimpin redaksi Majalah Raya, Rasuna Said menjadi target pengawasan polisi rahasia Hindia Belanda. Tak hanya mengawasi aktivitasnya, pemerintah kolonial Belanda juga karena intimidasi politik yang diterimanya, Rasuna Said memutuskan pindah ke Medan. Di kota ini, Rasuna mendirikan Menara Putri, majalah yang kerap membahas isu terkait peran perempuan dalam Islam dan nasionalisme. Di Medan dia mencoba mendirikan ini sekolah putri, kemudian juga dia mendirikan majalah yang namanya Menara Putri. Nah, Menara Putri itu dia coba isinya tentang tentu sesuai dengan nama, yaitu tentang keputrian, tentang perempuan-perempuan, mencoba bahwa perempuan itu tidak hanya seorang yang mengandung, melahirkan, menyusui, dan ngurus rumah tangga, tetapi juga dia juga harus bisa di bidang pendidikan, bidang politik, sosial, budaya. Jadi itu yang dikembangkan. Tapi ketika menulis itu dia memang agak agak berani ya. Nah jiwa beraninya itu yang ini, sedangkan kalau laki-laki tidak sanggup gitu kan. Dia berani sampai seolah-olah kayak ini ya, kayak menantang gitu. Ini dadaku, mana dadamu, kan gitulah ya, menantang tentang itu. Hikmah ya dari perjuangan beliau, sebelum kita bisa membangun orang lain, kita harus bisa membangun diri kita sendiri.